Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Di episode kali ini gua bakal bahas sebuah topik yang mungkin agak sulit diterapkan oleh orang Indonesia, yaitu bagaimana cara kita mengatakan tidak, ya, how to say no, the art of saying no. Kenapa sulit? Karena memang orang Indonesia itu bawaannya nggak enakan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tawaran atau misalnya diminta bantuan atau diminta tolong, gitu, kita nggak enakan untuk menolak. Pertama, gue mau disclaimer dulu, bukan di sini gue bilang jangan membantu, jangan menolak tawaran gitu kan, tapi menolak tawaran terus, tapi justru bagaimana cara kita bisa membatasi diri kita. Artinya, pertama kita harus pikirkan dulu kita terima itu atau tidak terima itu. Jadi, yang pengen gue bahas adalah ketika kita tidak menerima tawaran, tidak menerima permintaan bantuan, kita bagaimana sih cara ngomongnya supaya enak gitu. Kenapa? Karena ada orang yang memang semuanya merasa pengen bisa bantu, bagus gitu. Tapi ada juga orang-orang yang merasanya sekarang lagi nggak bisa bantu, tapi nggak enakan karena kalau bilang nggak bisa gitu. Jadi di episode kali ini gue bakal bahas di domain tersebut ya, di ranah tersebut, lingkup tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana cara-caranya, gue pengen bahas terlebih dahulu apa sih faktor-faktor yang membuat kita menolak suatu tawaran, menolak membantu, atau ya apapun lah, menolak sesuatu gitu ya. Apa sih faktor-faktor yang membuat kita mengatakan tidak? Jadi di sini ada 3 faktor yang bakal gue coba jelasin. Yang pertama adalah need atau kebutuhan gitu. Jadi kita bisa assess lah ya, kita bisa nilai, kita bisa bayangkan, kita bisa perkirakan kira-kira sebutuh apa sih orang untuk kita bantu, untuk kita kerjakan hal yang dia inginkan, untuk kita berikan pertolongan, sebutuh apakah si orang tersebut. Ini bisa diterapkan di banyak tempat ya. Misalnya ada yang minta tolong mengajarkan sesuatu gitu, atau ada yang minta tolong untuk menjadi panitia divisi sesuatu di kepanitiaan tertentu gitu, atau ada yang pengen mengajak kegiatan volunteerism gitu. Jadi nanti kita akan tinjau berdasarkan 3 faktor ini gitu. Tadi yang pertama, sebutuh apa sih orang tadi gitu. Tapi kalau memang butuh banget ya udah berarti kita bantu gitu. Tapi ternyata kalau nggak butuh-butuh banget, sekedarnya aja, maka ya itu menjadi pilihan kita apakah kita bantu atau tidak. Jadi itu masuk ke filter yang pertama gitu. Jadi akan ada 3 filter nantinya. Kalau ternyata 3-3-nya ini tidak lolos gitu kan, ya udah, kalau gitu kita benar, udah langkah kita untuk ingin mengatakan tidak. Sehingga kita perlu mengevaluasi yang pertama ini, seperlu apa sih, sebutuh apa sih bantuan yang bisa kita berikan ke orang tadi yang meminta kita bantuan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sync atau enggak dengan tujuan kita, dengan goal kita, dengan purpose kita. Apakah itu sinkron? Karena kita memiliki tujuan, misalnya kita punya tujuan untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Terus kita diajak ada suatu kegiatan volunteerism gitu, kegiatan kerelawanan, mungkin itu selaras tuh dengan tujuan kita. Karena hal tersebut selaras dengan tujuan kita bisa memilih untuk membantu, kan begitu. Jadi kalau misalnya ternyata tidak ada hubungannya sama kita, tidak ada hubungan dengan goal yang mau kita raih, jadi kayak beda jauh gitu dengan kita gitu. Jadi semisal kita pengen bergerak, kita pengen berkarya di bidang teknologi, ya kan, di bidang software development, tapi kita diminta bantuan untuk menjadi panitia gitu di suatu kompetisi memasak gitu. Diasumsikan kita tidak punya hobi di sana, artinya itu tidak banyak berkaitannya. Nah, mungkin dari situ kita bisa filter juga, maksudnya wah ini memang bukan ranah yang bisa gue tackle gitu. Jadi kita bisa oper nanti ke orang lain gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah relevansinya.
maksud dari relevansi ini adalah orang tersebut atau kegiatan tersebut ke kita gitu. Maksudnya apakah kalau misalnya kita bantu itu akan jadi seperti apa, dan kalau tidak kita bantu akan menjadi seperti apa. Misal ada yang nggak berkaitan dengan kita, tapi si orang ini itu teman kita banget nih, sahabat dekat kita. Artinya kalau seperti itu mungkin adalah hal yang kurang baik kalau misalnya kita tidak membantu dia, walaupun mungkin nggak butuh-butuh banget gitu, tapi karena kita teman dekatnya dan juga nggak sing-sing banget dengan apa yang mau kita kejar gitu kan, tapi karena itu sahabat dekat kita atau keluarga kita perlu membantunya gitu. Tapi kalau misalnya cuma kenalan saja misalnya, kita bisa filter juga berdasarkan relevansinya gitu ya. Jadi dipikirkan, apakah kalau misalnya gua nggak bantu pada saat ini, apakah muncul dampak buruk di kemudian hari, apakah muncul hal yang kurang menyenangkan di kemudian hari. Jadi kita bisa menilai tentunya masing-masing berdasarkan need atau kebutuhan, sinkronize-nya, dan relevansinya. Nah, tadi 3 itu, kalau misalnya ketiganya itu setidaknya satu aja ada yang tercentang, artinya kita misalnya, ternyata emang butuh banget gitu. Itu aja udah cukup untuk kita mengatakan dia gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada yang kecentang sama sekali, nggak butuh-butuh amat, nggak sesuai dengan tujuan kita, nggak relevan buat kita juga, itu bisa membuat kita cukup yakin untuk mengatakan tidak. Gitu ya. Jadi itu cukup membuat kita yakin mengatakan tidak. Nah, terus bagaimana sih cara tips-tipsnya bisa mengatakan tidak? Let's say misalnya lu diajak buat jadi seorang panitia di sebuah kepanitiaan, ada divisi tertentu, lu diajak sama teman lu buat bergabung di sana gitu. Tapi lu merasa selama ini itu bukan tempat yang pas buat lu berkembang atau belajar gitu. Dan ada misalnya fokus-fokus lain yang pingin digencarkan gitu di saat ini gitu. Jadi itu tergantung ke kita, apapun alasan kita, apapun faktor yang membuat kita tidak bisa menerima tawaran atau mencoba membantu tadi, kita limit gitu ya. Nah, caranya di sini ada 5 sesuai judul episode kali ini juga. Yaitu yang pertama adalah kita perlu berterima kasih dulu. Ini wajib nih, kita perlu berterima kasih karena artinya dia sudah percaya kepada kita gitu. Dia udah percaya kepada kita, dia udah bisa minta bantuan ke kita, artinya dia merasa aman gitu ketika meminta tolong kita, meminta bantuan kita. Nah, kita perlu berterima kasih terlebih dahulu karena kita yang ditawarkan gitu. Terima kasih sudah menawarkan ikut di kepanitiaan ini gitu. Tapi kita bisa berikan argumen-argumen selanjutnya. Tapi yang pertama, dan langkah pertama itu wajib ya, nanti langkah-langkah selanjutnya sebenarnya pilihan gitu ya. Ini wajib langkah pertama untuk kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan alasan, reasoningnya seperti apa, argumentasinya seperti apa, kenapa sih kita nggak bisa bantu gitu. Kita harus ceritakan, wah sorry banget nih, gue semester ini pengen fokus di organisasi X gitu, atau misalnya yang kuliah semester ini pengen fokus ke akademik atau kompetisi atau lomba. Nah, itu bebas ya, bisa diceritakan reasonnya, alasannya kenapa kita tidak bisa bantu. Karena mungkin kalau misalnya jadi ketua divisi kayaknya terlalu berat gitu, jadi terlalu banyak responsibility-nya, gue takut nggak sanggup nge-handle gitu, dan mungkin kurang cocok juga gitu. Jadi kita ceritakan aja gitu alasannya, sehingga orang bisa memahami gitu. Jadi nggak membuat orang itu bertanya-tanya, kenapa sih dia nggak mau bantuin gue lagi, kenapa sih dia nggak sama seperti dulu gitu. Jadi itu akan mencegah orang bertanya-tanya hal yang salah gitu, hal yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita pikirkan. Kemudian yang ketiga adalah kita coba untuk fulfill needs-nya, jadi penuhi kebutuhannya. Jadi dari sini nanti kita bisa ambil delegasi atau substituen. Misalnya tadi pingin rekrut jadi anggota volunteer gitu. Apakah yang dibutuhkan harus kita, atau ada orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan tadi? Misalnya butuh seorang volunteer di bagian
desain grafis gitu, dan misalnya kita memang jago desain grafis, kita diajak kita nggak bisa, setelah dia mau kasih, kita kasih tahu reasonnya, nah kita coba berikan solusi lain. Oh, coba tuh tanya si ini gitu, dia biasanya bisa juga tuh desain gitu. Nah, jadi ketika hal tersebut kita lakukan, orang itu akan terpenuhi juga gitu. Artinya kita bisa mewakili tugas itu ke orang lain, delegasi lah ya. Yang mana hal ini bisa membuat, wah ternyata si orang ini nggak appreciate gue juga ya, gue minta tolong, kalau dia nggak bisa, dia coba memenuhi needs gue juga gitu sebagai yang minta tolong gitu. Itu bisa kita lakukan. Jadi kita cari tahu kebutuhannya apa sih sebenarnya, apakah harus kita, atau yang penting ada orang, atau orang dengan spesifikasi kompetensi tertentu, atau seperti apa. Nah, coba kita bisa penuhi kebutuhannya di situ gitu. Jadi misalnya dia mau minjem barang A gitu, tapi kita nggak punya barang A, tapi kalau kita tahu reasonnya, alasannya, why-nya dibalik itu, kebutuhannya apa, kita bisa tawarkan barang B gitu kan. Wah, gue nggak punya gunting nih, tapi mungkin gue ada cutter atau pisau lipat dan seterusnya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kita mencoba memenuhi kebutuhannya dengan mencari substituen yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, itu yang ketiga tadi ya. Kemudian yang keempat, kita bisa bilang next time gitu. Jadi sederhananya, sorry banget gue nggak bisa bantu lu sekarang, tapi gue bakal coba bantu besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau next time gitu. Itu adalah salah satu cara yang menunjukkan maksudnya kita itu pengen bantu, tapi sekarang ini kita lagi ada kerjaan, kita nggak bisa bantu gitu. Jadi memang kita pingin banget nih bantu gitu, cuma mungkin nggak sekarang. Nah, itu akan membuat kedua belah pihak merasa enakan juga gitu, karena dia menghargai pekerjaan kita dan kita menghargai juga kebutuhannya gitu. Jadi itu bisa saling timbal balik ketika kita mengusulkan, kalau next time aja gimana gitu, kalau nanti ada hal lain lagi gitu kan di kemudian hari, ada kerjaan di kemudian hari, mungkin gue bisa bantu gitu, tapi kalau untuk sekarang gue nggak bisa karena reasoning yang di nomor 2 tadi. Tapi jangan lupa tetap gunakan poin nomor 1 lagi, mulai dari terima kasih gitu. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah coba tawarkan bantuan lain. Tadi kita nggak bisa, kita jelaskan reasoningnya seperti apa. Nah, mungkin gue bisa bantu di bidang ini, mungkin gue nggak bisa jadi kadif, tapi kalau misalnya buat jadi anggota mungkin gue bisa bantu deh gitu. Atau gue bisa jadi volunteer gitu, tapi gue nggak bisa full, sehingga gue nggak bisa datang ke hari acaranya. Gimana kalau gue tukar aja, jangan jadi yang eksekutor, tapi gue jadi yang bagian konseptor, boleh nggak? Nah gitu. Jadi kita bisa tawarkan bantuan lain, siapa tahu bantuan lain itu juga dibutuhkan sehingga fulfill needs juga gitu. Jadi ketika misalnya kita tidak bisa melakukan sesuatu, coba kita tawarkan hal lain yang dirasa fulfill needs gitu, tapi bentuknya lain gitu. Artinya tidak memenuhi needs yang di situ gitu, tapi memenuhi needs lainnya. Kalau yang pertama, kita berusaha memenuhi needs yang ada di situ dengan metode yang berbeda. Itu nomor 3 tadi. Kalau nomor 5, bagaimana kita memenuhi needs yang lain karena kita tidak bisa memenuhi needs yang pertama gitu. Tapi apakah itu membantu? Ya tentu membantu juga. Jadi kalau gue recap, tadi ada 5. Yang pertama, kita mulai dengan berterima kasih. Yang kedua, kita berikan argumentasi dan reasoning kenapa kita nggak bisa. Yang ketiga, kita coba penuhi kebutuhan orang tersebut dengan mencari pengganti atau substituen. Dan yang keempat, kita bilang kita bakal bantu next time gitu, waktu selanjutnya, waktu yang akan datang. Ya, jadi kita kayak mendelay gitu ya. Nah, sementara yang kelima, kita coba cari hal-hal lain yang bisa dibantu, yang mungkin itu masuk ke kapabilitas dan kemampuan kita juga gitu, sehingga kita mencoba menyelesaikan needs yang lain karena needs yang itu kita tidak bisa penuhi. Jadi next time ketika lu mencoba mengatakan tidak gitu ya, saying no, coba lu ingat-ingat 5 tips ini, dan lu bisa gunakan salah satunya dari 2 ke 5, tapi nomor 1 mulai dari terima kasih wajib gitu. Jadi lu bisa gunakan sehingga kalau ada tawaran kita bisa menolak dengan enak, dan orang yang kita tolak juga bisa legowo menerimanya. Semoga insight hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan buat para teman-teman yang dengerin gitu. Dan kalau misalnya dirasakan bermanfaat, boleh juga di-share ke teman-teman yang lain, ke sahabat-sahabat yang lain, dan ke keluarga. Bisa juga follow di Spotify, di Cerita Pembelajar,
Semoga bisa dapat insight-insight yang lebih bagus dan lebih seru lagi di episode-episode berikutnya. Thank you, salam pembelajar.